Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi cekcok dengan seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di kawasan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan Eri Cahyadi sempat tersulut emosi dan ngamuk karena warga tersebut ngotot jika pemilihan sampah tersebut sah dan sesuai aturan serta mengancam akan membawa permasalahannya ke hukum. Pak, masukkan pidana dia. Sudah semua berhenti. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membersihkan serta menghentikan pemilahan sampah liar miliknya. Apa yang menimbulkan masalah, maka tidak bisa, harus ditarik. Dan di situ akhirnya mengatakan ini tanah. Setelah saya sampaikan, ini terkait pidana kalau sampah. Ternyata dia mengatakan bahwa saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Wah, ya saya mohon maaf, namanya manusia ya langsung saya bilang loh, kalau begitu selesaikan, kalau tidak saya masukkan penjara. Penertiban pemilahan sampah liar ini berawal dari laporan warga yang menyebut adanya pencemaran bau maupun udara akibat aktivitas tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Kolombia dilanda darurat kebakaran hutan. Sebanyak 24 titik api mengamuk di Departemen Tolima dan tersebar di 13 munisipalitas. Petugas gabungan diterjunkan, sementara akses medan yang sulit dan ancaman perluasan api memperberat upaya pemadaman. Api terus berkobar di sejumlah wilayah di Departemen Tolima, Kolombia. Sebanyak 24 kebakaran hutan aktif dilaporkan masih belum sepenuhnya terkendali. Petugas pemadam kebakaran dibantu Angkatan Udara, Kepolisian, dan Unit Nasional Penanggulangan Risiko Bencana Kolombia. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat, terutama karena sejumlah lokasi sulit dijangkau. Kondisi ini memperlambat pengiriman air dan pengisian ulang pompa pemadam. Hingga kini petugas gabungan masih berjuang menjinakkan puluhan titik api di tengah medan berat dan ancaman kebakaran yang terus meluas. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Guncangan terasa di sejumlah wilayah dan memicu longsor di kawasan pegunungan Andes. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Berdasarkan laporan Institut Geofisika Peru, pusat gempa berada sekitar 35 km di utara Cora, Provinsi Parinacocas, wilayah Ayacucho dengan kedalaman 108 km. Getaran kuat juga memicu longsor di sejumlah kawasan pegunungan Andes. Kondisi ini menambah dampak gempa, terutama di wilayah yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Pemerintah setempat meminta bantuan untuk menangani dampak gempa. Badan Pertahanan Sipil Peru mengimbau masyarakat tetap tenang dan berada di lokasi yang aman. Warga juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Kita beralih ke informasi internasional. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara, menargetkan Lebanon Selatan, Far Romane, dan dataran tinggi Ali Al-Tahir. Pesawat tempur Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut. Lebanon Selatan kembali memanas, serangkaian ledakan mengguncang Mais Al-Jabal, sementara pasukan Israel bergerak memasuki Wadi Al-Saluki di tengah suara tembakan dan aktivitas drone. Eskalasi terjadi saat upaya perundingan antara Lebanon dan Israel masih buntu. Suasana tegang kembali menyelimuti Lebanon Selatan. Sejumlah ledakan mengguncang wilayah Mais Al-Jabal saat pasukan Zionis Israel bergerak maju ke Wadi Al-Saluki. Suara tembakan dan drone terdengar di sejumlah titik.
Rekaman memperlihatkan ledakan yang memicu kumpulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Tentara Zionis Israel terlihat bergerak memasuki Wadi Al-Saluki di tengah suara tembakan. Media Lebanon melaporkan, Zionis Israel melancarkan serangan artileri ke Ma'is Al-Jabal dan Wadi Al-Saluki. Israel menyebut serangan ini sebagai respon atas serangan Hizbullah, sekaligus untuk menargetkan infrastruktur militer kelompok tersebut. Hingga laporan dipublikasikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam operasi tersebut. Sebuah pesawat KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengisian bahan bakar untuk jet tempur F-16 di tengah patroli udara di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat secara rutin menggelar patroli udara di Timur Tengah menggunakan aset strategis jet tempur F-16 serta pesawat tanker bahan bakar KC-135. Patroli ini guna mengawasi jalur pelayaran vital, merespons ketegangan dengan Iran, dan mengamankan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, pengoperasian jet tempur F-16 yang didukung pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan patroli di sekitar Selat Hormuz. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Turki memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang. Lima 50 jenazah warga Palestina termasuk anak-anak akhirnya dimakamkan secara massal pada hari Kamis. Proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan usai tertimbun reruntuhan selama 3 tahun. Warga Gaza menggelar pemakaman massal 50 jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari 20 jenazah anak-anak. Jenazah berhasil dievakuasi setelah tertimbun reruntuhan rumah-rumah selama hampir 3 tahun. Evakuasi dilakukan dari sejumlah wilayah seperti Tel Al-Hawa, Az-Zaitun hingga Al-Shati. Proses evakuasi jasad korban selama 800 jam berlangsung di tengah keterbatasan alat berat. Seluruh jenazah kemudian dikumpulkan di halaman kompleks medis Ashifa. حتى هذه اللحظة الطواقم تعمل في الميدان، هناك جهود مستمرة لن تتوقف طالما هناك مشروع موجود مع الصليب الأحمر. ما إن ينتهي المشروع ستتوقف عمليات الانتشال. يتم التعرف على الضحايا، ربما من الملابس، ربما من بعض العائلات التي تستطيع أن تتعرف على أبنائها تتعرف، لكن المعظم هم عبارة عن رفات. Rekaman video menunjukkan jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat termasuk keluarga dan kerabat korban berkumpul di sekelilingnya memegang spanduk bergambar para korban. Para pelayat pun kemudian beramai-ramai membawa seluruh jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan. Media Gaza melaporkan pada Oktober 2025, sekitar 9.500 warga Palestina dilaporkan hilang sejak awal perang, termasuk orang-orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan.